Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yusikum, wasiat kepada kamu sekalian orang iman, artinya perintah. Sapa Allahu Allah. Fi auladikum, di dalam beberapa anak kamu sekalian. Lidzakari, bagi anak laki-laki, bagian warisannya mitlu hadzil untayain, semisal bagiannya dua anak perempuan. Allah wasiat pada kamu sekalian orang iman, artinya Allah perintah pada kamu sekalian orang iman di dalam bagian warisannya anak-anakmu. Kalau kamu mati, kamu meninggal, lalu punya anak, maka bagian warisan anakmu, satu orang laki-laki, bagiannya sama dengan dua anak perempuan. Fa in kunna, maka jika ada siapa anak, iku nisaan, perempuan, fauqat nataini, di atasnya dua, artinya dua ke atas. Falahunna, maka bagi mereka anak perempuan dua ke atas itu, terutama 2/3 apa-apa taroka yang telah meninggalkan siapa mayit. Jika yang ada itu hanya anak perempuan dan jumlahnya dua ke atas, 2, 3, 4, 5, maka bagi anak perempuan yang jumlahnya dua ke atas itu, bagian warisannya adalah 2/3 dari harta yang ditinggalkan oleh mayit. Wa in kana, dan jika ada siapa anak perempuan, iku wahidatan, satu, falaha, maka bagi satu anak perempuan itu an-nisfu, separuh. Jika anak perempuannya itu ternyata jumlahnya hanya satu orang, maka bagiannya adalah separuh dari harta yang ditinggalkan oleh mayit. Sampai di sini, berarti kesimpulan bagian anak itu, tadi anak laki-laki bagiannya 2 kali lipatnya anak perempuan. Satu anak laki-laki bagiannya sama dengan 2 anak perempuan. Artinya bagian anak laki-laki itu 2 kali lipatnya bagian anak perempuan. Kalau laki-laki dapat 1, berarti perempuan dapat setengah. Nah, yang pertama. Berikutnya, kalau yang ada hanya anak perempuan dan jumlahnya 2 ke atas. Kalau disebut yang ada hanya anak perempuan, berarti anak laki-laki tidak ada. Yang ada hanya anak perempuan dan ahli waris yang lain. Nah, jumlahnya anak perempuan itu 2 atau lebih, maka bagiannya adalah 2/3 dari harta yang ditinggalkan mayit. Kalau yang ada itu anak perempuan dan jumlahnya hanya 1, maka bagiannya adalah separuh dari harta yang ditinggalkan oleh mayit. Ini tidak membalas ahli waris yang lain, baru membahas anak. Nah, kalau ada anak laki-laki, ada anak perempuan, maka bagian anak laki-laki 2 kali lipatnya anak perempuan. Kalau yang ada anak perempuan saja, artinya nggak ada anak laki-laki, dan ada ahli waris yang lain, maka bagian anak perempuan itu 2/3. Nah, kalau yang ada hanya anak perempuan dan jumlahnya 1, maka bagiannya separuh.
Adapun ahli waris yang lain ya sesuai dengan bagiannya masing-masing. Nah, kalau kita lihat itu berarti anak laki-laki itu kedudukannya sebagai ahli waris asobah. Nah, kalau anak laki-laki 1 ya diambil semua. Kalau anak laki-laki 2 ya dibagi berdua. Kalau anak laki-laki 3 ya dibagi per 3. Nah, kalau anak laki-laki bersama anak perempuan di dalam mewaris, maka anak laki-laki bagiannya 2 kali lipatnya anak perempuan. Contoh, kalau yang ada hanya anak laki-laki saja, misalnya 1 orang, nah, maka semua harta ya diberikan pada anak laki-laki itu. Nah, kalau ada ahli waris yang lain, maka ahli waris yang lain diberi bagian terlebih dulu, baru sisanya untuk anak laki-laki. Kalau anak laki-lakinya 2 atau 3 juga sama. Kalau hanya anak saja nggak ada ahli waris yang lain, ya harta itu dibagi bersama di antara anak laki-laki itu. Baik kecil maupun besar tidak ada perbedaan kalau masalah waris. Nah, kalau ada ahli waris yang lain, maka diberikan dulu haknya ahli waris yang lain. Baru sisanya asobahnya untuk anak laki-laki dibagi bersama. Kalau anak perempuan juga begitu. Ketika yang ada hanya anak perempuan 1, maka bagiannya separuh. Yang separuh rot ke Baitul Mal. Nah, sabilillah. Kalau yang ada hanya anak perempuan 2 atau 3, maka bagiannya 2/3. Sisanya rot Baitul Mal. Kalau enggak ada ahli waris yang lain. Tapi kalau bersama ahli waris yang lain, maka anak perempuan 1 diberi separuh, ahli waris yang lain juga diberi bagian. Nah, kalau anak perempuan jumlahnya 2 ke atas, maka ahli waris yang lain diberi bagian, anak perempuan diberi bagian 2/3-nya harta itu. Itu cara membagi kalau ada anak. Wali abawai, dan bagi kedua orang tuanya mayit, bapak dan ibunya mayit, likulli wahidin, bagi setiap satu orang, likulli wahidin, bagi tiap-tiap seorang, minhuma, dari keduanya orang tua, as-sudusu, 1/6, mimma, dari apa-apa, taroka, yang telah meninggalkan sopo mayit. In kana, jika ada lahu bagi mayit, in kana, jika ada lahu bagi mayit, sopo waladun, anak. Jika mayit itu meninggalkan anak, baik anak laki-laki maupun anak perempuan, maka masing-masing orang tua bagiannya adalah 1/6. Contoh, ada orang mati meninggalkan bintun, umun, dan abun. Nah, maka bintun 1 bagiannya 1/2, kemudian umun bagiannya 1/6, abun bagiannya 1/6. Ada 1/2, kemudian 1/6. Maka asal masalah bilangan yang paling kecil yang bisa dibagi 2 dan 6 adalah 6. Asal masalahnya 6. Setengahnya 6, 3 untuk 1 anak perempuan. 1/6-nya 6 untuk ibu 1. 1/6-nya 6 untuk bapak 1. Nah, masih sisa 1. Nah, 1 ini ditambahkan ke bagian bapak sebagai ahli waris asobahnya mayit. Di bapak dapat 1 plus 1, didapat 2. Nah, kalau yang ada anak laki-laki misalnya, nah, jadi ada anak laki-laki 1, kemudian ibu dan bapak, maka ibu bagiannya 1/6, bapak bagiannya 1/6, anak laki-laki 1 sebagai asobah. Karena pecahnya hanya 1/6, maka asal masalahnya 6. 1/6-nya 6 untuk ibu 1, 1/6-nya 6 untuk bapak 1, anak laki-laki jadi asobah, sisanya 4. Nah, itu kalau ada anak. Fa illam yakun, maka jika tidak ada lahu bagi mayit sopo waladun, anak. Jika orang yang mati itu tidak memiliki anak, wa warithahu, dan mewaris pada mayit,
Sopo abawahu, dua orang tuanya mayit. Fali ummihi, maka bagi ibunya mayit, atsulutu, sepertiga. Namun kalau orang yang mati itu tidak meninggalkan anak, pewarisnya adalah bapak dan ibunya, maka ibu bagiannya adalah sepertiga. Bapak berarti berapa? Bapak karena nggak disebutkan bagian tertentunya, berarti bapak sebagai asoba. Jadi kalau tidak ada anak, ibu bagiannya sepertiga, bapak bagiannya sebagai asoba. Contoh, ada orang mati meninggalkan suami, meninggalkan istri, ya, meninggalkan istri, kemudian ibu dan bapak. Istri tidak punya anak, bagiannya seperempat. Ya, jadi istri nggak ada anak, bagiannya seperempat. Kemudian ibu tadi kalau tidak ada anak, bagiannya sepertiga. Bapak sebagai asoba. Ada seperempat, ada sepertiga, berarti bilangan yang paling kecil yang bisa dibagi 4 dan 3. Berapa? 12. Asal masalahnya 12. Seperempat dari 12, 3 untuk istri. Kemudian sepertiga dari 12, 4 untuk ibu. 12 dikurangi 3 dan 4, 12 dikurangi 7, sisanya 5. 5 itu untuk bapak sebagai ahli waris asoba. Itu contohnya. Namun ibu itu bisa dapat bagian sepertiga dari sisa ketika terjadi kasus gorowain. Itu ketika ada orang mati meninggalkan suami, ibu, dan bapak. Jadi ada orang mati meninggalkan suami, ibu, dan bapak. Kalau ibu diberi bagian sepertiga, maka nanti bagian ibu lebih banyak daripada bapak. Sementara bapak itu adalah orang laki-laki yang paling dekat dengan mayit. Tinggal adil kalau bagian bapak lebih kecil dari bagian ibu. Maka di kasus seperti ini, ibu dapat sepertiga itu setelah diambil oleh suami. Contohnya ada suami, ada ibu, ada bapak. Suami tidak ada anak, bagiannya separuh, seperdua. Ibu tadi sepertiga, bapak asoba. Ada seperdua, ada sepertiga. Berarti asal masalah bilangan yang paling kecil yang bisa dibagi 2 dan 3, 6. Asal masalahnya 6, diambil separuh oleh suami, 3. Kemudian sepertiganya 3, sepertiganya 6 ya, asal masalahnya 6, sepertiga 6, 2 untuk ibu. 6 dikurangi 3 dan 2, sisanya 1 untuk bapak. Nah ini nggak adil. Di bapak kedudukannya lebih dekat terhadap mayit, maka kalau bagian bapak lebih kecil daripada ibu, nah ini dianggap nggak adil. Maka supaya adil, ibu tetap dapat sepertiga, tapi setelah diambil oleh suami. Berarti asal masalahnya tadi 6, ya, diambil separuh oleh suami, sisanya 3. Nah, ibu dapat sepertiga dari 3, bukan dari 6. Sepertiga setelah diambil oleh suami, berarti asal masalahnya 6 dikurangi 3, tinggal 3. Sepertiganya 3, 1. Sisa 2 untuk bapak. Nah, ini khusus untuk masalah ini. Fa'inkana, maka jika ada lahu bagi mayit, sopo ikhwatun, beberapa saudara. Baik saudara sebapak, seibu, sekandung, pokoknya saudaranya lebih dari 2. Fali ummihi, maka bagi ibunya mayit, as-sudusu, 1/6. Jika orang yang mati itu punya saudara lebih dari 2 ke atas, baik itu saudara seibu, sebapak, sekandung, pokoknya ada 2, ada saudara 2 ke atas, maka bagian ibu bukan sepertiga. Nah,
Tapi bagian ibu adalah 1/6. Untuk bapak tetap menjadi asoba. Nah, jadi kalau ada 2 saudara ke atas, maka bagian ibu 1/6. Bapak tetap sebagai asoba. Min ba'di wasiyatin, dari setelahnya wasiat. Yusi, yang wasiat siapa mayit, dia dengan wasiat. Audainin, atau hutang. Pembagian waris itu setelah menyelesaikan hutang-hutang dan wasiat-wasiatnya mayit. Nah, jadi membagi waris itu setelah diselesaikan dulu hutang-hutangnya mayit dan wasiat-wasiatnya mayit. Setelah membayar hutang, menyelesaikan wasiat-wasiat yang tidak melanggar, nah, baru sisanya itu yang dibagi kepada ahli waris. Aba'ukum, adapun bapak-bapak kamu sekalian, wa abna'ukum, dan beberapa anak kamu sekalian, iku la tadruna, tidak mengetahui kamu sekalian, ayyuhum, manakah mereka bapak dan anak, iku aqrabu, lebih dekat, lakum, bagi kamu sekalian, apa nih, naf'an, manfaatnya. Adanya Allah memberi bagian seperti di atas, karena kamu nggak tahu di mana di antara anak dan bapakmu yang lebih memberi manfaat kepada kamu. Makanya oleh Allah sudah ditentukan bagian anak sekian, bagian bapak sekian. Nah, karena kamu nggak ngerti di antara anak-anakmu dan bapak-bapakmu itu siapa yang lebih memberi manfaat kepada kamu. Fariidatan, dengan ketentuan, kepastian, minallahi, dari Allah. Pembagian waris itu sudah menjadi ketentuan, menjadi kepastian dari Allah. Innallaha, sesungguhnya Allah, karena ada sapa Allah iku aliman, maha mengetahui, hakiman, lagi maha menghukumi. Ayat ini ada asbabun nuzulnya. An Jabir qala ja'at imra'atu Sa'di bin Rabi' ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Istrinya Sa'ad bin Rabi' datang kepada Nabi, faqalat ya Rasulullah, hatani benata Sa'di bin Rabi'. Sesampainya di tempat Nabi, kemudian istrinya Sa'ad bin Rabi' berkata pada Nabi, ini 2 anak perempuannya Sa'ad bin Rabi'. Qatala abuhuma, dikutila abuhuma ma'aka fi yaumi Uhudin syahidan. Bapaknya 2 anak perempuannya Sa'ad bin Rabi' ini meninggal, terbunuh bersama Nabi waktu perang Uhud. Wa inna ammahuma akhadha malahuma falam yada' lahuma malan. Kemudian pamannya 2 anak perempuannya saat ini mengambil semua harta peninggalan Sa'ad tanpa disisakan sedikit pun untuk 2 anaknya ini. Padahal wala yunkahani illa walahuma mahlun. Padahal yang namanya anak perempuan itu kalau nggak punya apa-apa, ya susah untuk dicarikan jodoh. Qala fanazalat ayatul mirath. Setelah itu kemudian turunlah ayat waris ini. Fa arsala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ila ammihima faqala a'ti ibnatai Sa'din atulutain wa ummaha athumun wa ma baqiya fa walaka. Setelah turunnya ayat ini, kemudian Nabi memanggil pamannya 2 anak perempuan saat itu, lalu diberitahu, pamannya 2 anak perempuan saat, kamu beri 2 anak perempuan saat ini bagian 2/3. Lalu ibunya anak perempuan ini kamu kasih 1/8 karena punya anak. Sisanya untuk kamu. Dijelaskan di hadis Abu Dawud, Tirmidzi, dan juga Ibnu Majah.
Walakum dan bagi kamu sekalian suami, nisfuma separuhnya apa-apa. Taroka yang telah meninggalkan, sopo azwajukum beberapa istri kamu sekalian. Illam yakun jika tidak ada, lahunna bagi mereka istri, sopo waladun anak. Jika istrimu yang mati tidak meninggalkan anak, maka kamu suami mendapat bagian separuh dari harta yang ditinggalkan oleh istri-istrimu. Jadi, kalau tidak ada anak, maka bagian suami adalah separuh. Fa in kana, maka jika ada, lahunna bagi mereka istri, sopo waladun anak. Falakum, maka bagi kamu sekalian suami, ar-rubu'u seperempat, mimma dari apa-apa, tarokna yang telah meninggalkan mereka istri. Kalau istri yang meninggal itu punya anak, maka kamu suami bagiannya adalah seperempat. Berarti suami itu bagiannya dua macam. Kalau tidak ada anak separuh, kalau ada anak bagiannya seperempat. Ini untuk suami. Min ba'di wasiatin, dari setelahnya wasiat. Yusina yang wasiat mereka istri biya dengan wasiat. Audainin atau utang. Adapun pembagian waris istri itu setelah menyelesaikan hutang-hutang istri dan juga wasiat-wasiatnya istri. Lalu sisanya dibagi kepada ahli warisnya. Walahunna, dan bagi mereka istri, ar-rubu'u seperempat, mimma dari apa-apa, taraktum yang meninggalkan kamu sekalian suami. Illam yakun, jika tidak ada, lakum bagi kamu sekalian suami, sopo waladun anak. Sebaliknya, kalau yang mati suami dan tidak punya anak, maka bagian istri adalah seperempat. Satu istri ya seperempat, dua istri seperempat dibagi berdua, tiga istri seperempat dibagi tiga, empat istri seperempat dibagi empat. Tergantung istrinya ada berapa. Fa in kana, maka jika ada lakum bagi kamu sekalian suami, sapa waladun anak. Kalau suami yang meninggal itu punya anak. Falahunna, maka bagi mereka istri, athumunu seperdelapan, mimma dari apa-apa, taraktum yang telah meninggalkan kamu sekalian suami. Jika kamu suami yang meninggal itu punya anak, maka istri-istrimu bagian warisannya adalah seperdelapan dari harta yang kamu tinggalkan. Jadi istrinya satu, bagiannya seperdelapan, dua juga sama, tiga juga dibagi bersama. Tergantung berapa jumlah istrinya. Min ba'di wasiatin, dari setelahnya wasiat. Tusuna yang wasiat kamu sekalian, suami. Biha dengan wasiat, audainin atau utang. Di pembagian waris harta yang ditinggal suami itu setelah menyelesaikan hutang-hutang suami dan juga wasiat-wasiat suami. Wa in kana, dan jika ada sapa rajulun, seorang laki-laki. Yuratu, diwaris siapa rajul, kalalatan dengan kosong. Kosong itu man la walada wala walidah. Orang yang nggak punya anak juga nggak punya orang tua, nggak ada anak ke bawah, tidak ada bapak ke atas. Awim ro'atun, atau seorang perempuan. Walahu, dan bagi rojul awim ro'atun, akhun, satu saudara laki-laki. Akhun, satu saudara laki-laki. Fahaula'il ikhwa minal Saudara laki-laki di sini maksudnya saudara laki-laki seibu. Iwalahu, dan bagi rojulun awim ra'atun atau kullun minhuma, akhun,
seorang saudara laki-laki seibu. Au ukhtun atau seorang saudari perempuan seibu. Falikulli wahidin, maka bagi tiap-tiap seorang, baik laki-laki maupun perempuan, minhuma dari keduanya saudara laki-laki atau saudara perempuan, as-sudusu seperenam. Jika ada seorang laki-laki atau seorang perempuan yang diwaris secara kalalah, nggak ada bapak ke atas, nggak ada anak ke bawah, yang ada saudara seibu satu, baik laki-laki maupun perempuan, maka bagiannya adalah seperenam. Nah, jadi saudara seibu itu bagiannya sama, laki-laki maupun perempuan bagiannya sama, itu seperenam kalau satu orang. Fa in kanu, maka jika ada mereka saudara seibu, iku aktara lebih banyak min dalika daripada demikian itu satu. Kalau saudara seibunya itu jumlahnya di atas satu, berarti dua ke atas. Fahum, maka mereka saudara seibu, iku syuraka'u bersama-sama fituluti di dalam sepertiga. Jika saudara seibu itu jumlahnya di atas satu, dua ke atas, nah, maka bagiannya adalah sepertiga dibagi bersama. Nggak ada perbedaan antara laki-laki perempuan kalau untuk saudara seibu itu. Saudara laki-laki dan saudara perempuan bagiannya sama. Kalau hanya satu orang, seperenam. Kalau dua ke atas, maka sepertiga dibagi bersama. Min ba'di wasiyatin, dari setelahnya wasiat, yuso yang diwasiatkan apabila wasiat, audainin atau hutang, ghairu mudorrin, dengan tidak berbuat kemelaratan, dengan tidak memberatkan, tidak berbuat kemelaratan. Di pembagian waris itu, setelah menyelesaikan hutang-hutangnya mayit dan juga wasiat-wasiatnya mayit yang tidak melanggar, yang tidak memberatkan, artinya tidak lebih dari sepertiga harta yang ditinggal. Nah, artinya wasiatnya itu maksimal batasnya adalah sepertiga dari harta yang ditinggal. Nggak boleh wasiat lebih dari sepertiga harta yang ditinggal. Itu namanya ghairu mudhar, itu tidak memberatkan, tidak membahayakan, itu artinya wasiatnya tidak lebih dari sepertiga harta yang ditinggal. Wasiatan, dengan wasiat, dengan perintah, ketentuan minallahi, dari Allah. Di pembagian waris seperti di atas, itu sudah menjadi perintah Allah, ketentuan Allah. Wallahu, dan Allah iku alimun, maha tahu, halimun, lagi maha bijaksana. Di Allah itu maha mengetahui, lagi maha bijaksana. Dari ayat ini ada cerita, innar rajula la ya'malu wal mar'atu bi ta'atillahi sittina sanah. Ya, ada seorang laki-laki atau seorang perempuan yang telah beramal dengan taat pada Allah, beramal baik selama 60 tahun. Tsumma yahdurunal mautu fayudarrani fil wasiyah fatajibu lahumun naru. Setelah mati, kemudian ternyata laki-laki atau perempuan itu memberatkan di dalam berwasiat. Artinya wasiatnya itu sampai lebih dari sepertiga. Akhirnya dua orang itu oleh Allah diwajibkan masuk neraka. Qala faqara'a alayya Abu Hurairah min hauna min ba'di wasiyatin yusabiya utainin ghairu mudhar. Kemudian Abu Hurairah membaca ayat kepada saya, sebab itulah maka ayat ini diturunkan oleh Allah, min ba'di wasiyatin yusabiha audainin ghairu mudhar. Di bawah pembagian waris itu, setelah menyelesaikan hutang-hutang mayit dan juga wasiat-wasiatnya yang tidak memberatkan, artinya tidak lebih dari sepertiga. Jadi meskipun selama hidupnya sudah baik, gara-gara wasiat lebih dari sepertiga, akhirnya menyebabkan
Orang yang wasiat, orang yang mati itu masuk neraka. Maka ghairu mudhorin itu diartikan wasiatnya lebih dari sepertiga. Nah, itu nggak boleh. Tilka demikian ini hududullah, beberapa batas-batasnya Allah, peraturan-peraturan Allah. Di pembagian waris seperti yang disebutkan di atas, itu adalah sudah menjadi ketentuan Allah, menjadi peraturan Allah. Waman dan barang siapa yuti yang taat dia, Allah pada Allah. Wa rasulahu dan pada utusan Allah. Kalau dikaitkan dengan ayat di atas, berarti mau mengikuti pembagian waris seperti yang ditentukan Allah Rasul di atas. Yudakhilu maka akan memasukkan sapa Allahu pada orang itu jannatin pada beberapa surga. Tajri yang mengalir min tahtiha dari bawahnya surga. Tajri yang mengalir min tahtiha dari bawah surga. Apa al-anharu beberapa sungai. Khalidina dengan orang-orang yang kekal via di dalam surga. Barang siapa yang taat Allah dan Rasulnya, kalau dikaitkan dengan ayat di atas, dalam masalah pembagian waris, mengikuti ketentuan Allah Rasul. Atau peraturan Allah Rasul itu banyak, bukan hanya bab waris saja. Termasuk bab kita di dalam ibadah, harus betul-betul mukhlis, tidak boleh kecampuran syirik, bid'ah, khurafat, dan takhayul. Nah, kalau kita bisa taat Allah dan Rasulnya, maka Allah akan memasukkan ke dalam surga untuk selama-lamanya. Yang mana di bawah surga itu terdapat sungai-sungai yang mengalir. Artinya surga itu indah. Wadzalika dan demikian itu surga yang disiapkan oleh Allah untuk orang-orang yang mau taat Allah dan utusannya. Sekarang ya mau menetapi Quran hadis. Iku al-fauzu keuntungan al-azimu yang besar. Surga itu merupakan keberuntungan yang besar. Bisa untung-untungnya, untung yang terbesar itu ya bisa masuk surga selamat dari neraka itu. Nah, ini oleh Allah diperuntukkan bagi orang-orang yang bisa atau yang mau taat pada Allah dan Rasulnya. Mau menetapi peraturan-peraturan Allah Rasul yang ada di dalam Al-Quran dan Al-Hadis. Termasuk bab waris ini khususnya dan juga bab-bab yang lain. Waman dan barang siapa yaksi yang menentang dia Allah pada Allah. Wa rasulahu dan pada utusan Allah. Wa yata'adda dan melanggar dia hududahu pada batas-batasnya Allah Rasul, pada peraturan Allah Rasul. Yudakhilu maka akan memasukkan sapa Allahu pada orang itu, dimasukkan naron pada neraka. Khalidan dengan orang yang kekal via di dalam neraka. Walahu dan bagi orang itu adzabun siksaan muhinun yang menghinakan. Sebaliknya, barang siapa yang menentang Allah dan Rasulnya dan melanggar batas-batasnya Allah Rasul, peraturan-peraturan Allah Rasul. Termasuk kalau kaitannya dengan ayat sebelumnya terkait dengan bab waris. Jadi tidak mau mengikuti pembagian waris sesuai dengan ketentuan Allah Rasul. Maka Allah akan memasukkan orang itu ke dalam neraka untuk selama-lamanya. Kalau kita lihat, wa may ya'sillaha wa rasulahu itu umum, berarti bukan hanya bab waris saja, juga bab ketentuan-ketentuan, kewajiban-kewajiban yang lain. Di kewajiban dari Allah untuk hambanya ini kan tidak hanya bab waris itu saja, tapi ada bab sholat, bab zakat, bab puasa, bab haji, juga tentang masalah-masalah yang lain. Kalau kita tidak mau taat Allah Rasul, melanggar peraturan Allah Rasul, maka ancamannya neraka untuk selama-lamanya. Wallati adapun perempuan.
Yaktina yang mengerjakan dia, yang mendatangi dia, al-fahisyata pada perbuatan yang keji, maksudnya berzina. Min nisaikum dari beberapa istri kamu sekalian. Fastashhidu maka mempersaksikanlah kamu sekalian. Fastashhidu maka mempersaksikanlah kamu sekalian alaihinna atas mereka istri arba'atan pada 4 orang, arba'atan pada 4 orang, minkum dari golongan kamu sekalian orang iman. Istrimu yang mengerjakan zina. Kalau istrimu berbuat zina, maka persaksikanlah pada 4 orang di antara golonganmu, orang iman. Kalau kamu menjumpai istrimu berzina, maka carilah saksi, persaksikanlah kepada 4 orang dari golonganmu. Enggak boleh hanya 3 atau 2 atau 1, kemudian ditambah gambar atau apa, enggak boleh. Dia harus 4 orang. Fa in syaitu maka jika menyaksikan mereka 4 saksi, kalau ternyata 4 saksi itu semuanya betul-betul menyaksikan, tahu sendiri. Fa amsikuhunna maka menahanlah kalian unna pada istri fil buyuti di dalam beberapa rumah. Ditahan di rumah. Hatta yatawaffahunna sehingga mematikan pada istri. Hatta yatawaffahunna sehingga mematikan pada istri. Opo al-mautu mati. Tahan di rumah, sekap di rumah sampai mati. Nah, ini mansuh. Nasanya lanjutnya atau ya ja'ala menjadikan sapa Allahu Allah lahunna bagi mereka istri sabilan pada jalan. Sebagai nasanya. Atau Allah menjadikan jalan bagi istrimu itu diranjam. Jadi dirajam sampai mati. Jika 4 saksi itu betul-betul menyaksikan bahwa istrimu berbuat zina, maka tahanlah, maka sekaplah istrimu itu di rumah sampai dia mati. Nah, makanya dimanso ini. Tinasenya atau Allah menjadikan jalan untuk istrimu, yaitu diranjam. Sebagai nasenya. Jadi tidak disekap, tidak ditahan di rumah sampai mati, tapi kalau memang sudah punya suami, sudah punya istri, ya dirajam sampai mati. Yang dimaksud au yaj'alallahu lahunna sabila itu jalan kalau sudah pernah menikah ya diranjam. Kalau belum pernah menikah dijilid, dicambuk 100 kali dan diasingkan selama setahun. Walladzani adapun 2 orang laki-laki dan perempuan ya'tiyaniha yang mengerjakan keduanya pada fahisyah. Ya'tiyaniha yang mendatangi, yang mengerjakan keduanya pada fahisyah, pada zina, minkum dari kamu sekalian orang iman. Fa'aduhuma maka menyakitilah kalian pada keduanya, laki-laki dan perempuan itu. Apabila ada 2 orang, artinya seorang laki-laki dan seorang perempuan di antara kamu orang iman berbuat zina, maka sakitilah keduanya. Dia hanya disakiti saja, maka ini mansuh. Nah, dinasanya surat An-Nur ayat 2.
Mansuh, nasanya An-Nur ayat 2. Az-zaniyatu waz-zani fajlidu kulla wahidin minhuma mi'atal jaldah. Fa in taba, maka jika tobat keduanya, wa aslaha, dan berbuat baik keduanya, fa'aridu, maka berpalinglah kamu sekalian, anhuma, dari keduanya. Keduanya laki-laki dan perempuan yang berzina itu. Ini mansuh, nasanya An-Nur ayat 2. Ya, apabila ada seorang laki-laki dan seorang perempuan di antara kamu orang iman yang berbuat zina, maka sakitilah keduanya. Jika dua orang itu sudah bertobat dan sudah berbuat baik, maka berpalinglah dari keduanya, jangan disakiti lagi. Nah, maka mansuh, nasanya surat An-Nur ayat 2. Az-zaniyatu waz-zani fajlidu kulla wahidin minhuma mi'ata jaldah. Perempuan yang zina dan laki-laki yang zina, kalau belum pernah menikah, maka jilidlah, maka cambuklah masing-masing 100 kali cambukan. Ini kalau belum pernah menikah. Nah, kalau sudah pernah menikah, tadi itu dirajam sampai mati. Innallah, sungguhnya Allah, karena ada sapa Allah. Innallaha, sesungguhnya Allah, karena ada sapa Allah, iku tawwaban, maha menerima taubat, rahiman, lagi penyayang. Sesungguhnya Allah itu maha penerima taubat lagi penyayang terhadap orang iman, orang-orang yang mau bertobat. Bahkan dalam sebuah hadis Rasulullah SAW menjelaskan, seandainya kamu berbuat salah dan salahmu itu sampai setinggi langit, lalu kamu mau bertobat dengan taubatan nasuha, maka Allah tetap akan menerima taubatmu. Ini menunjukkan bahwa Allah itu maha menerima taubat. Sebesar apapun kesalahan hamba, kalau betul-betul mau bertobat kepada Allah dengan taubatan nasuha, lahir batin, bukan hanya lahir saja, maka Allah akan menerima taubatnya. Allah akan mengampuni dosa orang itu. Maka kalau kita sudah berhati-hati, ternyata masih digodar oleh Allah salah, ya, jangan pernah putus asa dari mengerjakan taubat. Taubatnya yang betul-betul taubatan nasuha. Taubatan nasuha itu, yang pertama ya mengakui kesalahannya, baik kesalahan yang ketahuan maupun yang tidak ketahuan, semua diakui. Lalu yang kedua, memperbanyak membaca istighfar. Yang ketiga, merasa kapok, ketun, jangan ada angan-angan untuk mengulangi lagi. Dan yang keempat, siap mengerjakan kafarohnya. Di kafaroh sesuai dengan ketentuan apa saja, disiap untuk dikerjakan. Itu termasuk syarat-syarat taubat yang harus kita kerjakan kalau kita betul-betul ingin taubat yang nasuha. Innama taubatu, sesungguhnya taubat, alallahi, atas Allah. Di taubat yang diterima oleh Allah, iku lilladzina, bagi orang-orang, ya'maluna, yang beramal mereka, mengerjakan mereka, as-su'a, pada kejelekan, bijahalatin, sebab bodoh. Artinya orang yang berbuat jelek itu berarti bodoh. Kan, wah karena saya nggak tahu, berarti itu bodoh. Bukan begitu. Pokoknya orang berbuat jelek, mengerjakan kejelekan itu namanya bodoh. Tsumma yatubuna, kemudian taubat mereka. Tsumma yatubuna, kemudian taubat mereka, min qaribin, dari waktu yang dekat. Artinya sebelum sekarat. Jadi segera bertobat, setelah berbuat salah segera bertobat, tidak menunggu sampai sekarat. Faulaika, maka mereka itu,
Faulaika maka mereka itu iku yatubu akan menerima taubat. Faulaika maka mereka itu iku yatubu akan menerima taubat. Sapa Allahu Allah alaihim atas mereka. Sesungguhnya taubat yang diterima oleh Allah adalah taubatnya orang-orang yang mengerjakan kejelekan sebab bodoh, kemudian segera bertobat. Kemudian segera bertobat sebelum keadaan sekarat. Segera tobat atau min qaribin itu maksudnya sebelum sekarat. Begitu melanggar segera tobat atau pokoknya belum sampai sekarat, belum sampai sekarat sudah bertobat. Maka orang yang seperti itu tobatnya diterima oleh Allah. Faulaika yatubullahu alaihim. Di sesungguhnya tobat yang diterima oleh Allah adalah tobatnya orang-orang yang mengerjakan kejelekan sebab bodoh, kemudian setelah berbuat salah itu, berbuat kejelekan itu segera tobat. Atau min qaribin itu maksudnya belum sampai sekarat, keadaannya masih normal, dia sudah bertobat. Maka orang yang seperti itu tobatnya diterima oleh Allah. Jadi kalau seperti ini maka tidak mansuh, ya. Jadi kalau keterangannya min qaribin itu begitu melanggar segera tobat, sebelum sekarat sudah segera tobat, maka ayat ini enggak mansuh. Tapi kalau min qaribin itu maksudnya ketika sudah dekat mati, maksudnya sudah sekarat baru tobat, nah, maka ini mansuh. Nah. Jadi kalau min qaribin itu maksudnya adalah begitu melanggar terus tobat, tidak nunggu sekarat, maka tobatnya diterima oleh Allah. Kalau seperti itu enggak mansuh. Tapi kalau min qaribin itu maksudnya sudah dekat mati, keadaan sekarat baru tobat, maka ayat ini mansuh. Jadi kalau min qaribin dimaknai dalam waktu yang dekat itu maksudnya sudah keadaan sekarat, begini keterangannya. Sesungguhnya taubat yang diterima oleh Allah adalah taubatnya orang yang mengerjakan kejelekan, mengerjakan dosa sebab bodoh. Kemudian ketika keadaan mendekati mati, keadaan sudah sekarat, dia baru tobat. Maka orang yang seperti itu taubatnya diterima oleh Allah. Nah kalau seperti itu mansuh. Nasihatnya ayat 18 nanti. Di mansuh nasihatnya ayat terusannya. Di Allah enggak menerima taubatnya orang yang berbuat jelek, lalu ketika sudah hampir mati, keadaan sekarat baru ngomong, saya tobat. Nah, orang yang seperti itu tidak diterima oleh Allah taubatnya. Jadi min qaribin itu ada dua maksud. Yang pertama, min qaribin dari waktu yang dekat itu maksudnya ya setelah melanggar segera tobat, enggak usah nunggu sekarat. Nah, kalau begitu enggak mansuh. Tapi kalau min qaribin dari waktu yang dekat, ketika sudah dekat mati, sudah sekarat baru tobat, maka mansuh. Nasihatnya ayat terusannya. Kalau dalam sebuah hadits Nabi bersabda, innallaha yaqbalu taubatal abdi ma lam yughargir. Sesungguhnya Allah akan menerima taubatnya hamba selama hamba itu belum sekarat. Wa kana dan ada sapa Allah iku haliman, iku aliman maha tahu, mengetahui, hakiman lagi maha menghukumi. Dan Allah itu maha tahu lagi maha menghukumi. Tahu apa saja yang dikerjakan oleh hambanya dan menghukumi yang baik, nah, dihukumi, diberi pahala, dimasukkan surga. Kalau itu jelek, nah, diberi dosa, dimasukkan neraka. Walaisa dan tidak ada apa taubatu taubat ikulil ladina bagi orang-orang. Walaisa dan tidak ada apa taubatu taubat ikulil ladina bagi orang-orang ya'maluna yang mengerjakan mereka as-sayyi'at pada beberapa kejelekan.
Hatta sehingga idza hadara ketika akan datang ahadahum pada salah satu mereka apa al-mautu kematian. Artinya sekarat. Qala maka berkata sapa ahad, ini sesungguhnya aku ahad, ikutu betu tobat aku al-ana sekarang. Wala dan tidak ada tobat. Alladzina orang-orang, maksudnya bagi orang-orang, yamutuna yang mati mereka, wahum dan mereka iku kufarun beberapa orang yang kufur. Tidak ada tobat, artinya tidak diterima tobatnya. Orang-orang yang mengerjakan kejelekan, berbuat dosa, sehingga ketika salah satu mereka hampir mati, maksudnya keadaan sekarat, baru ngomong, sekarang saya bertobat. Nah itu nggak diterima tobatnya. Orang berbuat salah, berbuat dosa, begitu sudah keadaan sekarat baru ngomong, sekarang saya mau tobat. Nah, nggak diterima seperti itu. Juga tidak diterima tobatnya orang-orang yang mati dalam keadaan mati kafir. Mati keadaan mati kufur, kemudian besok di akhirat ngomong, sekarang saya tobat, saya ingin balik ke dunia lagi, saya akan berbuat amal yang baik. Nggak diterima lagi. Jadi sebagai nasihat ayat sebelumnya tadi, bahwa kalau sudah sekarat, kok baru ngomong tobat, baru menyatakan tobat, maka tidak diterima tobatnya. Termasuk bagi orang-orang yang mati dalam keadaan mati kufur, mati dalam keadaan mati kufur. Terus nanti di akhirat baru ngomong, sekarang saya tobat, nggak diterima tobatnya. Ulaika mereka itu, orang yang berbuat salah ketika sekarat baru tobat, atau orang yang mati dalam keadaan mati kufur di akhirat baru tobat, a'tadna menyediakan kami Allah lahum untuk mereka adaban pada siksaan aliman yang pedih. Di mereka itu orang-orang yang bertobat ketika keadaannya sudah sekarat, atau orang-orang yang mati dalam keadaan mati kafir baru menyatakan tobat di akhirat. Kami Allah akan menyediakan siksaan yang pedih untuk mereka. Di akhiratnya mereka akan dimasukkan ke dalam neraka. Oleh karena itu para bapak-bapak, ibu-ibu, kaum muslimin, mumpung saat ini kita masih keadaan sehat, keadaan sempat, longgar, belum sekarat, kesalahan-kesalahan yang telah kita perbuat, mari segera kita taubati. Sehingga Allah masih bisa, masih mau menerima taubat kita. Jangan sampai nanti nunggu keadaannya sudah parah, sakit parah, sudah sekarat baru ngomong tobat. Atau nanti di akhirat baru ngomong tobat. Nah, nggak diterima tobatnya. Sekarang mumpung masih sehat, masih longgar, nanti kalau kita sudah berhati-hati, sudah berusaha tidak melanggar, tidak berbuat dosa, kok ternyata qadarnya kita masih berbuat salah, berbuat dosa, nah sekarang kita taubati dengan taubatan nasuha lahir batin, diniati karena Allah. Maka pasti Allah akan menerima taubat kita. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, la yahillu, tidak halal lakum bagi kamu sekalian, opo antaritu, bahwa mewaris kamu sekalian wali pihak laki-laki, an-nisa'a pada perempuan, karohan dengan memaksa. Orang iman, tidak halal bagi kamu sekalian, wali dari suami, mewaris pada orang perempuan dengan cara memaksa. Wala ta'duluhunna, dan janganlah mencegah kamu sekalian wali suami atau suami, hunna pada perempuan,
Litat abu, supaya menghilangkan kamu sekalian, artinya mencabut, bibaqdima, pada sebagian apa-apa, ataitumuhunna, yang telah memberikan kamu sekalian wali suami atau suami, hunna, pada perempuan, illa, kecuali, ayatina, bahwa mendatangi sopo perempuan, mengerjakan sopo perempuan, bifahisyatin, pada perbuatan yang keji, maksudnya berzina, mubayyinatin, yang jelas, artinya dengan ada 4 orang saksi. Ini keterangannya ada 2 macam. Tadi maknanya kan ada 2, ada wali dari suami atau suami. Yang pertama, kalau kamu sekaliannya itu suami. Dan kamu sekalian suami, janganlah menahan dan memberatkan istrimu. Sedangkan kamu benci kepadanya, kamu sudah tidak suka dengannya, dengan tujuan meminta kembali atau mengambil kembali sebagian pemberianmu kepadanya. Baik itu mas kawin atau pemberian yang lain. Kecuali kalau istrimu itu mengerjakan zina dengan ada 4 orang saksi. Kalau suaminya tak duluna tadi, kalian suami. Dan kamu sekalian suami, janganlah menahan dan memberatkan pada istrimu. Sedangkan kamu benci kepadanya, sudah enggak suka padanya. Dengan tujuan mengambil kembali, meminta kembali sebagian pemberianmu kepada istri. Baik itu mas kawin atau pemberian yang lain. Kecuali kalau istrimu itu melakukan zina dengan ada 4 orang saksi. Yang kedua, kalau kamu sekaliannya itu keluarga suami. Dan kamu sekalian keluarga suami, janganlah mencegah perempuan itu, perempuan mantan mantu, untuk menikah lagi. Begitu suaminya meninggal, kamu nggak boleh mencegah perempuan yang sudah ditinggal mati suaminya itu untuk menikah lagi. Dengan tujuan supaya kamu dapat mengambil sebagian pemberian suaminya. Maksudnya, wanita itu boleh menikah lagi dengan syarat mengembalikan sebagian pemberian suaminya kepada keluarga suami. Itu juga nggak boleh. Kalau wala ta'duluna itu kamu sekalian keluarga suami. Saya ulangi yang kedua, kalau kamu sekaliannya itu keluarga suami, dan kamu sekalian keluarga suami, janganlah mencegah perempuan yang sudah ditinggal mati oleh suaminya itu untuk menikah lagi. Dengan tujuan supaya kamu dapat mengambil sebagian pemberian suaminya. Artinya wanita itu boleh nikah lagi dengan syarat mengembalikan sebagian pemberian suami kepada keluarga suami. Ini dijelaskan ada sebuah riwayat hadis An Ibnu Abbas, ya ayyuhalladzina amanu la yakhillu lakum an tarithu nisaa karha wa la ta'duluhunna litat'abu bi ba'di ma ataitumuhunna. Qal kanu idama tarrajulu kana awliya'uhu ahaqqa bimra'atihi. Di zaman dulu itu ketika ada seorang suami mati, maka keluarga suami yang paling berhak terhadap mantan istrinya. Maksudnya paling berhak itu insya'a ba'duhum tazawwajaha wa insya'u yawijuha. Jadi maksudnya keluarga suami paling berhak itu kalau mereka mau ya dinikahkan dengan orang lain.
atau dinikah sendiri. Wa insya'u lam yuzawwijuha. Atau kalau mereka mau ya perempuan yang sudah ditinggal mati oleh suaminya itu nggak boleh nikah lagi. Fahum ahaqqu biha min ahliha. Sehingga keluarga suami itu lebih berhak terhadap mantan istri yang ditinggal mati suaminya itu daripada keluarganya perempuan itu sendiri. Fanazalat adil ayah fidzalika, lalu turunlah ayat ini di dalam masalah itu. Wa'ashiruhunna, dan mempergaulilah kamu sekalian suami, ini suami saja, bil ma'rufi, dengan baik. Dan pergaulilah istrimu, wa'ashiruhunna, dan mempergaulilah kamu sekalian suami una pada istri, bil ma'rufi, dengan baik. Dan pergaulilah istrimu dengan cara yang baik. Dipergauli di sini itu ya baik pergaulan lahir maupun pergaulan batinnya. Fa in karitumuhunna, maka jika benci kamu sekalian suami, hunna pada istri, maka bersabarlah. Fa'asa, maka barangkali boleh jadi atau semoga antakrahu, bahwa benci kamu sekalian syai'an, pada sesuatu, wa yaj'ala, dan menjadikan sapa Allah fihi, di dalam syai', wa yaj'ala, dan menjadikan sapa Allah fihi dalam syai', khairan, pada kebaikan, katsiran, yang banyak. Jika kamu benci terhadap istrimu, maka bersabarlah, jangan langsung sedikit-sedikit dicerai, ditolak. Nah, karena bisa jadi sesuatu yang kamu benci itu Allah akan menjadikannya kebaikan yang banyak. Misalnya istrinya nggak begitu pinter maca. Nah, kalau melihat istrinya nggak pinter maca sak maca nggak pas, bukannya malah tambah cantik tambah elek. Nah, maka sabar. Nah, bisa jadi istrinya nggak bisa maca tapi pinter masak. Oh, dimasak sak masak itu bisa nikmat, malah melebihi rumah makan yang terkenal. Maka kalau ada sesuatu yang kamu benci dari istrimu, ya bersabar, jangan langsung tolak, jangan langsung cerai. Nah, semoga Allah menjadikan sesuatu yang kamu benci itu kebaikan yang banyak. Contohnya tadi itu, istrinya nggak pinter maca, tapi ternyata pinter masaknya. Nggak pinter maca, nggak pinter masak, tapi pinter manaknya. Nah, makanya sabar saja. Nah. Wa in aradtum, dan jika mengendaki kamu sekalian suami, istibdala zaujin, pada berganti istri, maka zaujin, pada tempatnya istri. Istrimu yang kamu benci tadi umpama kamu ceraikan, lalu kamu berniat untuk ganti istri yang lain. Wa ataitum, dan telah memberikan kamu sekalian suami, ihdahunna, pada salah satu mereka istri, qintaron, pada beberapa harta. Maksudnya di sini mas kawin. Fala ta'khudhu, maka janganlah mengambil kamu sekalian. Fala ta'khudhu, maka janganlah mengambil kamu sekalian. Minhu, dari kintor, syai'an, pada sesuatu. Syai'an, pada sedikit pun. Nah. Jika kamu sekalian suami berniat mengganti istri, jadi berniat berganti istri sebagai gantinya istri sebelumnya. Istrimu yang kamu benci itu kemudian kamu talak, lalu kamu niat untuk
berganti istri yang lain. Dan kamu sudah memberikan pada mantan istrimu itu mas kawin. Maka sedikit pun mas kawin yang sudah kamu berikan itu tidak boleh kamu minta lagi. Fala ta'khudhu minhu syai'a. Nah. Jadi kalau sudah memberi mas kawin, maka sedikit pun mas kawin itu tidak boleh diminta lagi. Kecuali kalau yang mengajukan gugatan cerai itu istrinya atau khulu'. Nah, itu. Jadi kalau yang menuntut khulu', yang minta cerai itu, yang mencabut nikah itu istri, maka dia harus mengembalikan semua pemberian suami termasuk mas kawin. Ta'khudunahu, adakah mengambil kamu sekalian suamihu pada syai' buhtanan dengan dusta. Buhtanan dengan dusta, wa itman dan dosa mubinan yang jelas. Jadi kalau sampai kamu sudah memberikan mas kawin pada istrimu, begitu kamu tolak, kamu minta lagi, berarti kamu telah mengambil mas kawin itu dengan dusta dan dosa yang jelas. Sudah kamu berikan kok diminta lagi, itu kan dusta, itu namanya. Itu kan dosa itu. Apalagi sudah pernah dijima, gitu ya. Yang membuat seorang istri halal dijima itu ya mas kawin itu. Sudah dijima kok diminta lagi. Umpama belum dijima itu loh. Nah, ini nggak boleh diminta lagi, apalagi sudah dijima, gitu ya. Wa kaifa, dan bagaimana ta'khudunahu, mengambil kamu sekalian hu pada syai'. Wa qad afdha, dan sungguh telah sampai, artinya menjima, sapa ba'dukum, sebagian kamu sekalian suami, ila ba'din, pada sebagian yang lain, artinya istri. Wa akhadna, dan telah mengambil mereka istri, minkum, dari kamu sekalian suami, mitsaqan, pada janji ghalidun, yang kuat. Bagaimana kamu sekalian suami akan meminta kembali mas kawin yang sudah kamu berikan pada istrimu, sedangkan kamu sudah menjima kepada dia, dan istrimu juga telah mengambil janji yang kuat dari kamu, akad nikah. Nah, berarti ya nggak boleh. Nah, bagaimana kamu akan meminta kembali mas kawin yang sudah kamu berikan pada istrimu, sedangkan kamu sudah menjima pada istrimu, dan istrimu juga sudah mengambil janji yang kuat darimu, sudah terjadi akad nikah. Artinya nggak boleh. Nah, ini nggak boleh kamu minta lagi mas kawinmu itu, di mas kawin yang sudah kamu berikan pada istrimu itu. Wala tankihu, dan janganlah menikahi kamu sekalian, orang laki-laki, ma, pada apa-apa, nakah, yang telah menikahi, sapa abaukum, beberapa bapak kamu sekalian, bayani minan nisa'i, dari perempuan, illa, kecuali ma apa-apa, illa, kecuali ma apa-apa, qad salafa, yang sungguh telah lewat apa ma. Janganlah kamu sekalian orang laki-laki menikahi perempuan yang pernah dinikahi oleh bapakmu, kecuali kalau sudah terlanjur. Sudah terlanjur pun begitu tahu langsung harus dicerai. Jadi illa ma qad salaf itu kecuali kalau sudah lewat, sebelum ngerti peraturan. Itu pun begitu ngerti peraturan ya langsung harus dicerai.
Ya, adapun dosanya sudah terlanjur menikah itu yang diampuni oleh Allah. Ila maqatik salaf itu. Di ila maqatik salaf itu artinya kecuali kalau kejadian itu sebelum tahu peraturan. Itu pun begitu ngerti peraturan langsung harus dicerai, ditolak. Nah, adapun dosanya tetap dosa itu menikahi mantan istri bapak itu. Adapun dosanya itu yang maqatik salaf diampuni oleh Allah. Jadi ila maqatik salaf itu sebelum ayat ini turun maksudnya. Jadi sebelum tahu peraturan maksudnya sebelum diturunkannya ayat ini. Di ayat larangan. Dan begitu ayat ini sudah turun, maka ya harus ditolak, tetap ditolak. Yang diampuni itu dosa-dosanya yang sudah terlanjur itu. Berdasarkan ayat ini berarti mantan suaminya bapak itu, ibu tiri itu, itu mahram selamanya. Di mahram itu artinya haram untuk dinikah. Jadi ibu tiri itu mantan istrinya bapak itu mahram selamanya, haram untuk dinikah selamanya. Innahu sesungguhnya nikah mantan istri bapak, karena ada apa nikah fahisyatan perbuatan yang keji, dosa besar. Wa maqtan dan murka, dimurkai Allah. Wa sa'a dan sejelek-jeleknya apa nikah, apa ini sabilan jalannya. Menikahi mantan istri bapak itu adalah perbuatan yang keji, dosa besar, dimurkai Allah, dan itu jalan yang terjelek. Nah, maka jangan sampai dikerjakan, jangan sampai terjadi. Diumpama sudah terlanjur ya begitu ngerti langsung harus ditalak. Hurrimat diharamkan alaikum atas kamu sekalian orang laki-laki. Diharamkan di sini maksudnya diharamkan untuk dinikahi. Ya. Diharam di sini, mahram di sini itu artinya haram untuk dinikahi. Jadi kita tidak membahas yang lain. Tidak membahas bab boleh enggak kelihatan auratnya, boleh enggak berjabat tangan, tidak membahas itu. Nah, di sini membahas haram untuk dinikah. Dihurimat diharamkan alaikum atas kamu sekalian orang laki-laki sopo ummahatukum beberapa ibu kamu sekalian, ibu kandungmu. Itu haram untuk dinikah. Jangan sampai terjadi seperti siapa? Sang Kuryang menikahi ibunya sendiri. Itu enggak boleh itu ya. Mahram selamanya, haram untuk dinikah selamanya. Wa banatukum dan beberapa anak perempuan kamu sekalian. Dan juga diharamkan bagimu orang laki-laki untuk menikahi anak perempuan kandungmu. Wa akhawatukum dan beberapa saudara perempuan kamu sekalian. Juga diharamkan untuk kamu nikahi saudara perempuanmu, kakak atau adik perempuanmu juga nggak boleh dinikahi. Wa ammatukum dan beberapa bibi dari bapak kamu sekalian. Bibi saudaranya bapak itu namanya ammah. Tinta bibi atau bude, ya. Pokoknya saudara perempuannya bapak itu namanya ammah. Itu juga haram untuk dinikah selamanya. Wa khalatukum dan bibi dari ibu kamu sekalian. Saudara perempuannya ibu, baik kakak maupun adiknya ibu, itu juga haram untuk dinikahi selamanya. Wa banatul akhi dan beberapa anak perempuannya saudara laki-laki. Ponaan. Ponaan perempuan dari saudara laki-laki. Itu juga haram untuk dinikah. Wa banatul ukhti dan anak perempuannya saudari perempuan. Keponakan dari saudara perempuan.
Itu juga haram untuk dinikah. Wa ummahatukum, dan beberapa ibu kamu sekalian, allati perempuan, ardhanakum yang menyusui mereka, kum pada kamu sekalian. Yang berikutnya haram untuk dinikah adalah ibu susuanmu, di ibu yang pernah nyusui kamu. Nah, jadi ibu susuan itu juga mahram selamanya, nggak boleh dinikah selamanya. Kalau nikahnya sebelum 2 tahun tentunya, bukan nyusunya sudah besar, gitu ya. Di nyusunya itu sebelum 2 tahun dan minimal 5 kali kenyangan. Keadaan lapar sampai nangis, dimimii sampai diam. Besok lagi kelaparan, dimimii sampai diam, sampai 5 kali batasan. Wa akhawatukum, dan beberapa saudara perempuan kamu sekalian, minar radha'ati, dari susuan. Berikutnya yang diharamkan untuk dinikahi adalah saudara perempuan susuan. Nah, anak perempuannya ibu susuan. Itu juga haram untuk dinikahi selamanya. Wa ummahatun nisaikum, dan beberapa ibu istri kamu sekalian. Mertua perempuan, ibunya istri, itu juga haram untuk dinikahi. Nggak boleh habis nikahi anaknya, kemudian melihat ibunya kok lebih keren, melihat ibunya ternyata lebih tua, lebih mantap gitu, terus mau ganti ibunya, nggak boleh. Waroba ibukum, dan beberapa anak tiri kamu sekalian. Allati perempuan, allati yang atau perempuan, fi hujurikum, di dalam ramutan kamu sekalian, min nisaikum, dari beberapa istri kamu sekalian, allati perempuan, allati perempuan, dakhaltum, telah menjima kamu sekalian, bihinna, pada istri. Di berikutnya yang mahram tidak boleh dinikahi ya adalah anak tirimu yang di dalam ramutanmu dari istri yang sudah kamu jima. Anak perempuan bawaan istri yang sudah dijima, itu juga nggak boleh. Nah, jadi kalau yang tadi ya habis nikahi anaknya terus ganti ibunya, itu nggak boleh mutlak. Nggak ada syarat sudah dijima atau belum dijima. Pokoknya tadinya nikahi anaknya, terus ngelihat ibunya kok lebih keren, lebih tua gitu, terus kepencot, katut sama ibunya, mau ganti ibunya, nggak boleh. Tapi kalau tadinya menikahi ibunya, ada syarat. Jadi kalau tadinya menikahi ibunya, ada syarat, boleh. Tidak boleh kemudian menikahi anaknya kalau ibunya itu sudah dijima. Jadi ada janda punya anak perempuan, tadinya kenal sama ibunya, sudah cocok, akhirnya menikah. Nah, kemudian setelah menikah sudah dijima, sudah dikumpuli, melihat anaknya kok ternyata anaknya lebih muda daripada ibunya. Nah, kemudian pengen ganti ibunya, itu nggak boleh. Jadi kalau ibunya sudah dijima. Fa illam takunu, maka jika belum ada kamu sekalian, iku dakhaltum, menjima kamu sekalian, bihina, pada istri, fala junaha, maka tidak ada dosa, alaikum, atas kamu sekalian. Tapi kalau ibunya itu belum kamu jima, lalu kamu ingin ganti anaknya, itu nggak apa-apa. Jadi kalau tadinya ibu mau ganti anak, kalau sudah dijima nggak boleh, kalau belum dijima boleh. Nah, tapi kalau tadinya menikahi anaknya mau ganti ibunya, baik anaknya itu belum dijima maupun sudah dijima, nggak boleh ganti. Nah, ganti ke ibunya nggak boleh. Wa halailu abnaikum, dan beberapa kehalalan, maksudnya istri
anak-anak kamu sekalian. Rupanya alladzina orang-orang min aslabikum dari anak kandung kamu sekalian. Berikutnya, yang diharamkan untuk dinikahi bagi orang laki-laki adalah istri anak kandungmu, di menantumu. Nah, di istri anak kandungmu, menantumu, itu nggak boleh. Habis dinikahi anaknya meninggal terus bapaknya ganti, nggak boleh. Berikutnya wa anta jama'u, dan bahwa mengumpulkan kamu sekalian, mengumpulkan ini memadu, mewayuh, bainal ukhtaini di antara dua bersaudara. Bainal ukhtaini di antara dua perempuan yang bersaudara, di antara dua saudara perempuan, kakak, adik, ponakan dengan bibi, nah itu nggak boleh. Di nikah bersama, diwayuh, dimadu bersama itu nggak boleh. Nanti kakak dengan adik, bibi dengan ponakan, illa kecuali apa-apa, qad salafa yang sungguh telah lewat apa-apa. Kecuali kalau sudah lewat, sudah terlanjur, sebelum tahu peraturan. Nah, itu pun begitu ngerti peraturan, langsung harus ditolak. Yang illa ma qad salaf itu dosanya. Itu tetap dosa, meskipun nggak ngerti itu tetap dosa. Tapi dosanya diampuni oleh Allah. Tapi hukum pernikahannya langsung harus pisah itu. Nah, jadi sebelum ngerti peraturan, wayo kakak adik, memadu bibi dengan keponakan. Nah, begitu ngerti peraturan, langsung harus ditolak. Di dosanya yang sudah terlanjur itu yang diampuni oleh Allah. Innallaha sunya Allah, karena ada sapa Allah iku ghafurun, maha pengampun, rahiman lagi maha penyayang. Sesungguhnya Allah maha pengampun lagi maha penyayang terhadap orang iman, orang-orang yang mau bertobat. Jadi umpama sudah terlanjur sebelum ngerti peraturan, begitu ngerti peraturan ya segera diceraikan. Kemudian betul-betul taubat yang nasuha lahir batin karena Allah, maka oleh Allah akan diampuni, akan tetap disayangi. Mudah-mudahan Allah paling manfaat dan barokah. Ada kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Alhamdulillahi jazakumullahu khaira. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.